Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mandat budaya. Kelompok kami terdiri dari Chelsea, Kaizen, Chang Seung Hyuk, Oliver, dan Valen. Implementasi mandat budaya dalam konteks manajemen bisnis. Mandat budaya sebagaimana diuraikan dalam materi adalah konsep yang menempatkan manusia sebagai wakil Allah untuk berkuasa atas ciptaan dan menaklukkan bumi melalui tanggung jawab ilahi. Konsep ini memiliki relevansi mendalam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk manajemen bisnis. Dalam konteks ini, mandat budaya juga dapat diterapkan sebagai kerangka etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermartabat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Aplikasi pertama adalah mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip berkuasa atas dalam mandat budaya dapat diinterpretasikan dalam manajemen bisnis sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Dalam hal ini, seorang manajer bertindak sebagai pelayan atau steward yang bertugas mengelola sumber daya perusahaan, termasuk manusia, keuangan, material, dan teknologi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi praktik go green dengan mengurangi limbah, menggunakan energi terbarukan, dan memastikan produk yang dihasilkan ramah lingkungan. Langkah-langkah ini mencerminkan prinsip memelihara ciptaan, sebagaimana yang diperintahkan dalam mandat budaya. Dalam praktiknya, ini bisa diterapkan melalui strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan tujuan bisnis jangka panjang. Aplikasi kedua adalah bekerja sebagai bentuk ibadah. Mandat budaya menekankan bahwa pekerjaan manusia merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kejadian 2 ayat 15 dan Roma 12 ayat 1. Dalam konteks manajemen bisnis, pandangan ini mengubah persepsi pekerjaan dari sekedar upaya duniawi menjadi panggilan spiritual. Para pelaku bisnis diharapkan bekerja dengan integritas, kejujuran, dan komitmen yang tinggi meskipun tanpa pengawasan. Misalnya, seorang manajer yang memimpin dengan transparansi, memprioritaskan kepentingan timnya, dan mengambil keputusan yang adil mencerminkan pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan sehari-harinya. Nilai-nilai seperti ini dapat membangun budaya perusahaan yang positif dan meningkatkan kepercayaan di antara karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, mengatasi efek dosa dalam dunia kerja. Dalam manajemen bisnis, hal ini dapat terlihat dalam bentuk persaingan tidak sehat, korupsi, atau eksploitasi sumber daya manusia. Tugas seorang pemimpin Kristen adalah menebus lingkungan kerja dari dampak-dampak negatif ini melalui pendekatan yang berorientasi pada solusi dan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 8-10. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mempraktikkan nilai inklusivitas dan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan, menciptakan kebijakan anti-diskriminasi, dan mempromosikan keseimbangan kerja hidup, yaitu work-life balance. Ini merupakan wujud nyata dari upaya untuk menegakkan keadilan dan kebaikan di dunia kerja. Aplikasi keempat adalah berinovasi sebagai wujud kreativitas Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia dipanggil untuk meniru sifat kreatifnya. Dalam manajemen bisnis, hal ini diterjemahkan ke dalam inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kreativitas tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas. Misalnya, perusahaan teknologi yang mengembangkan alat-alat untuk mendukung pendidikan atau kesehatan di daerah terpencil menunjukkan bagaimana inovasi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih mulia. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tanggung jawab bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pemenuhan mandat budaya. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah membangun komunitas bisnis yang bertumbuh. Mandat budaya juga mencakup perintah untuk beranak cucu. Bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Hal ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Dalam dunia bisnis, ini dapat diterapkan melalui komunitas yang saling mendukung dan berkembang bersama. Misalnya, perusahaan dapat memperdayakan komunitas lokal dengan memberikan pelatihan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja yang bermartabat. Dengan cara ini hanya menghasilkan keuntungan, juga memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah etika bisnis yang berdasarkan hukum Tuhan. Mandat budaya menyerukan manusia untuk memelihara ciptaan seperti menjaga Taurat, yaitu berdasarkan hukum dan perintah Tuhan. Dalam manajemen bisnis, hal ini dapat merupakan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam semua aspek operasional. Misalnya, seorang manajer yang memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung reputasi, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Tuhan. Selanjutnya untuk etika bisnis yang berdasarkan hukum Tuhan. Di dalam dunia bisnis, tidak hanya ada etika untuk berdasarkan etika bisnis, tapi juga ada etika berdasarkan hukum Tuhan. Mandat budaya menyuruhkan manusia untuk memelihara ciptaan seperti menjaga Taurat,
yaitu berdasarkan hukum dan perintah Tuhan. Dalam manajemen bisnis, hal ini berdasarkan menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam semua aspek operasional. Misalnya seorang manajer yang memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan, mandat budaya secara nyata. Pendekatan ini tidak hanya mendukung reputasi perusahaan, tapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap nilai ilahi. Lalu berikutnya adalah misi bisnis untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya tugas berpuasa harus diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus di ayat 10 pasal 31 dan Kolose 3 ayat 3 pasal 3 ayat 23. Dalam praktiknya ini berarti menjadikan bisnis sebagai sarana untuk membawa dampak positif bagi dunia sambil memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang dilakukan. Misalnya seperti pengusaha Kristen dapat menjalankan perusahaannya dengan tujuan memfasilitasi program-program sosial seperti pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendukung upaya pemulihan lingkungan. Dengan cara ini bisnis menjadi alat untuk menegakkan nilai kerajaan Allah di bumi. Kesimpulannya, kita tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga menguntungkan iman kita dan bisnis secara bersamaan. Penerapan mandat budaya dalam manajemen bisnis membawa perspektif yang berbeda terhadap peran dan tanggung jawab pelaku bisnis. Dengan memahami bahwa pekerjaan merupakan bagian dari panggilan ilahi, para manajer dan pemimpin bisnis dapat bekerja dengan semangat melayani, berinovasi dengan tujuan mulia, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Konsep ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga bermakna secara spiritual dan sosial. Terima kasih sudah ingin menonton, dan Tuhan memberkati.